Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita selalu bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Salawat salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Namun ternyata banyak di antara manusia yang tidak bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nikmat begitu banyak, tidak terhitung jumlahnya. Tetapi Allah mengatakan di dalam surat As-Saba ayat yang ke-13, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mau bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bukankah kita mendapatkan kenikmatan yang begitu banyak? Tetapi kenapa di antara kebanyakan manusia tidak mau bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Kita melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat istri beliau Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat malam sehingga terlihat kakinya pecah-pecah, bengkak. Kemudian Aisyah bertanya, bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Lalu apa jawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Aku ingin bersyukur dengan melaksanakan ibadah sebagai bentuk wujud syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, bersyukurnya seorang hamba kepada Allah yang pertama menggunakan lisannya, selalu mengucapkan alhamdulillah, selalu memuji-memuji, menyebut nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fa'amma binikmati rabbika fahaddis. Maka dengan nikmat yang telah aku berikan kepadamu, maka sebutlah. Kemudian bersyukurnya seorang hamba menggunakan hatinya, yaitu meyakini bahwa semua kenikmatan itu adalah pemberian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang ketiga, bersyukurnya seorang hamba, yaitu dengan anggota badannya, dengan tubuhnya, dengan hartanya yang telah Allah berikan kepadanya. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, lalu bagaimana cara agar kita selalu bersyukur kepada Allah? Yang pertama, hendaknya kita mengetahui bahwa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sangatlah banyak dan tidaklah mampu manusia untuk menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl
Ayat yang ke-18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kiat cara agar kita bersyukur kepada Allah, kita mengetahui bahwa banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Kemudian cara yang kedua adalah mengetahui pahala orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah mengatakan seandainya kalian mau bersyukur kepadaku, kepada Allah, maka aku akan menambah nikmat untukmu. Dan sebaliknya jika engkau tidak mau bersyukur kepada nikmatku, kufur kepada nikmat Allah, maka Allah mengancam dengan siksa dan azab yang sangat pedih. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, hendaknya kita selalu mensyukurinya. Agar apa? Agar Allah menambah nikmat tersebut. Kemudian kiat atau cara yang ketiga agar kita selalu bersyukur kepada Allah, yaitu sesuai dengan resep Nabi kita Muhammad SAW, melihat orang yang kondisinya di bawah kita. Melihat orang yang kondisi ekonominya, hartanya atau fisiknya di bawah kita. Maka itu akan membuat kita lebih bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang kondisinya di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fauqakum. Dan jangan melihat orang yang kondisinya di atas kita. Baik kondisi ekonominya, hartanya, fisiknya, kesehatannya. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan fahuwa ajdaru, itu lebih pantas, lebih cocok. Allah tazdaru nikmatallahi alaikum, supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka apabila kita sudah memiliki pekerjaan yang mungkin hasilnya hanya cukup untuk hidup, maka syukuri. Kenapa masih ada orang yang tidak punya pekerjaan? Apabila kita mendapatkan musibah berupa penyakit yang ringan, syukuri. Kenapa? Masih ada orang yang diberi ujian sakit yang lebih parah daripada kita. Apabila kita mendapatkan kesusahan hidup, maka kita bersyukur, minta tolong kepada Allah. Kenapa? Masih ada orang yang kehidupannya lebih susah daripada kita. Supaya apa jamaah? Supaya kita tidak meremehkan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kiat agar kita selalu bersyukur kepada Allah, yaitu kita memiliki dalam hati kita ini rasa qanaah, ridho, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Kalau seseorang tidak memiliki rasa cukup, ridho dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya, mereka akan murka. Mereka akan merasa kurang dan kurang. Lihatlah para jamaah, orang-orang yang korupsi, apakah mereka kekurangan harta? Tidak. Harta mereka banyak, melimpah. Tetapi kenapa mereka korupsi? Karena tamak, serakah di dalam hatinya, tidak memiliki rasa qanaah, rasa cukup, rasa ridho terhadap apa yang telah Allah berikan kepada dirinya. Maka kalau dalam hati kita punya rasa qanaah, rasa cukup, rasa nerimo, maka hati kita akan lapang. Kita akan senantiasa bahagia. Allah beri banyak, alhamdulillah kita bersyukur. Allah beri kita sedikit, alhamdulillah kita bersyukur. Maka dengan mengucapkan alhamdulillah itu, hati kita akan bahagia, hati kita akan tenang, dan Allah akan menambah nikmatnya untuk kita. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kiat agar kita selalu bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu senantiasa berdoa. Sebagaimana wasiat Nabi SAW kepada sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu, la tada'anna
fi duburi kulli salatin an taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'ad, dan ini untuk kita semuanya. Jangan engkau tinggalkan di akhir salatmu, engkau membaca Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, ala dzikrika, untuk selalu ingat berzikir kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik kepada engkau ya Allah. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita selalu mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita agar hati kita lapang. Agar hati kita lapang dan kita selalu gembira, senang. Kenapa? Karena kita selalu bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, akhirnya kita berdoa kepada Allah agar kita dijadikan orang-orang yang sedikit. Siapa orang-orang sedikit itu? Yaitu orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat As-Saba ayat yang ke-13 tadi, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sangat sedikit sekali dari hambaku yang mau bersyukur kepada Allah. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita dijadikan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa bersyukur kepada Allah, dan senantiasa beribadah kepada Allah dengan baik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimus shalah.